Semua orang mau bahagia ya. Anda mau bahagia nggak? Oh ya. Tapi Anda tahu nggak bahagia yang gimana yang Anda mau? Bahagia yang terpenuhi semua keinginan ya Anda bahagia ya. Rata-rata gitu ya. Oh saya happy kalau keinginan saya semua terkabul. Anda lihat ada bahayanya nggak kalau seperti itu? Ya. Ada bahayanya. Buddha mengajarkan dua jenis kebahagiaan. Kebahagiaan yang istilahnya menambah kusala, ini yang harus terus dipertahankan. Kebahagiaan yang menambah kekotoran batin, ini yang harus diwaspadai, ini yang harus dikendalikan. Nah, kebahagiaan karena mendapatkan sesuatu, kebahagiaan karena keinginan, semua keinginan tercapai, ini rentan dengan kekotoran batin. Karena begitu Anda dapat, Anda mau lagi, kita mau lagi. Enak seperti ini, saya pengen lagi. Bahagia, misalnya saya kepengen makan enak, terus tercapai, oh terpuaskan dahaganya, kilisannya nambah. Sehingga saya mau lagi makanan itu nextnya, saya mau cari lagi. Nah, ini kebahagiaan yang harus diwaspadai, kebahagiaan yang harus dikendalikan. Kenapa? Karena kebahagiaannya menginginkan mendapatkan sesuatu. Ini rentan dengan loba. Karena loba akhirnya bisa jadi muncul kekecewaan, akhirnya jadi dosa. Ya, jadi kecewa karena kita nggak mendapatkan. Ini kebahagiaan yang harus dikendalikan. Nah, kebahagiaan yang perlu ditingkatkan apa? Kebahagiaan karena pelepasan sekali lagi. Kita bahagia karena melepas. Melepas seperti apa? Misalnya, saya bahagia karena sudah berbuat baik. Saya bahagia karena sudah mendukung sasana. Karena saya dapat karma baik nih. Ya itu beda sudut pandangnya. Kalau saya bahagia karena karma baiknya besar. Nanti saya hidupnya bisa enak, bisa lahir jadi alam dewa misalnya. Nah, Anda mendapatkan sesuatu. Tapi kalau saya bahagia karena saya sudah berbuat baik, karena saya sudah mendukung sasana, itu pelepasan. Seperti itu. Jadi Anda tidak menginginkan, tidak selfish mau dibilang. Saya bahagia karena hidup saya bermanfaat bagi sasana. Pelepasan terhadap kepentingan diri sendiri, yaitu pelepasan. Ya, sekali lagi, saya bahagia kalau saya bisa menahan rasa iri hati saya, ya kan, saya bisa lepas iri hati saya bisa lepas jalannya kesombongan saya bahagia. Nah, itulah bahagia karena pelepas. Misalnya diomelin orang, saya sabar, oh saya bahagia karena saya bisa menahan emosi untuk tidak marah dan jadi sabar, oh saya bahagia. Itulah bentuk kebahagiaan karena pelepasan. Ini adalah kebahagiaan yang harus terus dikembangkan. Seperti Anda sini berdana, Anda bahagia berdana karena apa? Karena pelepasan ego Anda. Juga karena apa? Saya bahagia karena saya berbuat baik, karena saya mendukung Buddha Sasana. Terus tingkatkan kebahagiaan itu, bukan karena saya bahagia, saya bikin kamu baik, nanti semoga saya jadi orang kaya karena kebahagiaan. Ya, di situ sudut pandangnya yang akhirnya membuat kita mengerti bahagia yang seperti apa yang diinginkan. Sekali lagi ya, nah dengan begitu kita akan batinnya akan lebih matang. Walaupun karma baik akan kita dapatkan sekali lagi, pasti. Tapi sudut pandang ini akan mempengaruhi kualitas batin kita. Makanya terus kembangkan kebahagiaan yang memang sesuai dengan Dhamma, yaitu bahagia karena pelepasan. Ya. Pelepasan dalam artian bukan hanya istri Anda lepas, barang Anda lepas, rumah Anda tinggalin, enggak seperti itu. Tapi bagaimana melepas ego Anda, melepas kesombongan Anda, melepas iri hati Anda, melepas keserakahan Anda. Ya, bahagia jadi tidak, lebih sabar, lebih bisa menerima. Nah, itulah bentuk bahagian karena pelepasan ya. Pelepasan dari kekotoran batin. Ini yang harus terus kita kembangkan, ini yang terus kita perkuat, karena memang itulah kebahagiaan yang memang Buddha ajarkan bagi murid-muridnya. Semoga kita semua bisa matang dalam kebahagiaan sesuai dengan Dhamma.